lalu dipakai menghujat saya di TikTok. Tadi juga saya dikirimin WA juga bahwa wah rupanya penjelasan saya itu sampai dibahas cukup ramai di TikTok di grup apologet katanya. Lalu akhirnya banyak yang mulai menuding saya, menuduh saya yang aneh-aneh, menghujat saya, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan saya ini dibayar oleh Islam untuk menyatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Nah, sampai begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Malang sekali ya, nasib pendeta Esra Soru yang coba meluruskan kebotolan dari Elia. Kita tahu, di khotbah minggu lalu, pendeta Esra Soru saat ditanyakan oleh jemaatnya mengenai pandangannya apakah Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, pendeta Esra Soru mencoba menjelaskan bahwa sosok yang dimaksud kalau kita melihat sosoknya tentu saja sama. Orang yang dimaksud adalah orang yang sama, tetapi sudut pandang dari Islam dan Kristen tentu berbeda. Islam memandangnya hanya sebagai nabi, sedangkan kekristenan memandang orang tersebut sebagai Tuhan mereka. Disitulah letak perbedaannya. Esra Soru menjelaskan dengan sangat akademis, menjelaskan dengan dalil yang lengkap. Tetapi, apa yang didapat oleh pendeta Esra Soru? Esra Soru malah dihujat, malah dicemooh, malah difitnah oleh orang-orang Kristen sendiri. Bayangkan teman-teman, betapa miris, betapa sedih nasib seorang pendeta sekarang. Orang-orang Kristen yang ada di luar sana lebih percaya sosok manusia yang entah dari mana muncul, yang bernama Elia, yang merasa dirinya itu pintar, merasa dirinya itu punya data, padahal cuman mengutip ayat-ayat yang ada di Bible. Hanya karena Elia mengatakan itu sosok berbeda, terus pendeta Esra Soru membantahnya, dianggap Esra Soru itu adalah antikristus. Dianggap Esra Soru itu adalah pengkhianat. Dianggap Esra Soru ini dibayar oleh pihak muslim. Sadis nggak teman-teman? Saya kasihan ya. Jujur saya kasihan melihat nasib teman-teman kita yang Kristen. Kalau mereka itu baik, kalau mereka itu ramah dengan orang muslim, kalau mereka itu ngomong sesuai kenyataan, mereka pasti akan dihujat dan difitnah. Dan ini bukan kali pertama terjadi ya. Dan Esra Soru bukan orang pertama yang mengalami nasib seperti itu. Sudah banyak orang-orang Kristen yang kalau ngomong sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta pasti dihujat. Pasti. Karena menurut mereka tidak boleh. Tidak boleh sesuai dengan kenyataan yang menguntungkan pihak muslim. Jangan. Harus kita pelintir, harus kita tutupi kebenaran itu. Supaya apa? Supaya teman kita itu jangan dipermalukan. Dalam hal ini ya Elia kan gitu. Elia sedang viral atas pernyataannya, Yesus dan Isa adalah orang yang berbeda. Lagi viral. Tiba-tiba banyak orang Kristen membantah Elia. Tentu saja pendukung Elia tidak terima. Tentu saja para pendukung Polycarpus, Laskar Polycarpus tidak mungkin terima. Harus bela junjungannya, harus bela idolanya, harus bela Polycarpus. Namanya juga Laskar Polycarpus. Ya, jadi saya kasihan sekali melihat nasib pendeta Esra Soru. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, kalian boleh cek ya. Saya ada ambil dan membahas video tersebut. Ya, teman-teman boleh lihat video di Jadid HMC. Ya, ini channel kita juga khusus untuk reaksi, sedangkan HMC News ini untuk berita-berita. Ya, Dr. Akal News ini untuk berita. Ini ya, jawaban pendeta Esra Soru berhasil permalukan Elia. Silakan ditonton. Video yang satu ini, pendeta Esra Soru permalukan Elia. Gara-gara video ini, gara-gara pernyataan Esra Soru di gereja tersebut, sekarang Esra Soru difitnah-fitnah, dihujat oleh Laskar Polycarpus. Kasihan ya, kasihan sekali. Bagaimana
curahan hati dari Pendeta Esra Sorup yang mengatakan dirinya difitnah. Mari kita saksikan dulu video berikut ya. Ya, shalom saudara-saudara. Pada beberapa waktu yang lalu, saya dalam sebuah acara di suatu gereja, saya ditanyakan pertanyaan, apakah Yesus dan Isa itu sama? Lalu saya memberikan penjelasan saya bahwa yang dimaksudkan dengan sama itu sama dalam hal apa? Kalau yang dimaksudkan, maksudnya apakah orang yang diacu itu sama? Atau orang yang mau digambarkan tujuannya itu sama? Menurut saya ya sama, karena ada sejumlah kesamaan juga di dalam gambaran Alkitab maupun Al-Quran. Juga dari asal-usul namanya, Isa Al-Masih. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang deskripsi teologis, atau mungkin lebih tepatnya adalah suatu gambaran kristologisnya dalam Alkitab dan Al-Quran, maka itu jelas berbeda dong. Ada banyak sekali hal, lebih banyak hal yang berbeda daripada yang sama. Nah, jadi sebenarnya kalau saya mau menjelaskan itu, artinya kita tinggal melihat sudut pandang yang kita maksudkan yang sama itu dalam aspek apa. Tapi rupanya apa yang saya jelaskan itu salah dipahami oleh banyak orang, sehingga banyak orang lalu menuduh bahwa saya dengan begitu saja menyamakan Yesus di dalam Alkitab dan Al-Quran itu sama. Lalu ada juga yang akhirnya membantah apa yang saya katakan dengan menunjukkan, oh ini loh perbedaan loh, Yesus di Al-Quran begini, sedangkan Yesus di Alkitab begini. Ya itu kan bukan yang saya persoalkan, itu juga saya kan ngomong bahwa itulah perbedaan di dalam deskripsi tentang Yesus. Nah, tapi waktu mereka mau, atau waktu orang Islam bicara tentang Isa Al-Masih itu, mereka memaksudkannya untuk menggambarkan tentang orang yang bernama Yesus itu, tapi ternyata mendeskripsikannya secara salah. Tapi ya rupanya penjelasan saya itu tidak mampu dipahami oleh sebagian orang, sehingga pada akhirnya lalu memberikan penilaian yang salah. Kemarin bahkan ada seorang yang kirim WA ke saya, meminta saya kalau bisa bikin suatu video klarifikasi, karena ada orang yang potong video saya itu lalu dipakai menghujat saya di TikTok. Tadi juga saya dikirimin WA juga bahwa wah rupanya penjelasan saya itu sampai dibahas cukup ramai di TikTok, di grup apologet katanya. Lalu akhirnya banyak yang mulai menuduh saya yang aneh-aneh, menghujat saya, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan saya ini dibayar oleh Islam untuk menyatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Nah, sampai begitu. Ya jelas itu tuduhan yang atau tudingan yang tidak ada dasar ya, dan lebih kepada pengungkapan emosi yang tidak berdasar saja. Ya, kalau hanya soal dihujat-hujat mah itu makanan saya hari-hari lah ya. Tapi saya mau kasih sedikit klarifikasi atau penjelasan ya, bahwa memang secara logis kalau kita mau bicara sama atau tidak, memang harus dijelaskan sama dalam hal apa, beda dalam hal apa. Nah, kalau saya memahami bahwa kalau diperbandingkan dua orang ini, yaitu Yesus dan Isa, ada samanya, ada bedanya ya. Samanya ya maksudnya sama itu dalam hal orang yang mau diacu, orang yang mau dibicarakan. Itu maksud saya dengan sama. Orang yang mau dibicarakan itu sama. Tapi ternyata waktu membicarakan orang itu, ternyata yang satu membicarakan begini, di Quran bicara begini, di Alkitab bicara begini. Makanya kalau memang sampai terjadi perbedaan itu, kan saya di video saya itu sebelumnya, mau percaya yang mana kalau ternyata berbeda? Ya saya bilang ya percaya yang lebih tua lah, ya, yaitu Alkitab daripada Al-Quran. Sebenarnya dengan adanya kalimat saya, kalau memang ada begini mau percaya yang mana, ya percaya yang lebih tua lah. Itu sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa dalam aspek tertentu, saya juga mengakui bahwa itu memang sebuah gambaran yang berbeda tentang Yesus. Tapi di bagian awal video itu, pada waktu saya bicara soal kesamaan, saya membicarakan kesamaan dalam pengertian pribadi yang mau dibicarakan.
Jadi itu yang harus dibedakan. Makanya kan saya juga kasih ilustrasi. Ya, saya pakai gambaran begini aja, bahwa saya adalah orang yang sekarang hidup di tahun 2023. Saya berasal dari kota Kupang, NTT. Bapak saya nama Nehemia, mama saya nama Linda. Saya seorang pendeta, saya seorang dosen. Nah, dan badan saya gemuk. Saya tidak berkumis dan tidak berjanggut. Misalnya begitu. Tapi kira-kira 100 tahun kemudian ada orang yang mau mendeskripsikan bahwa tahun 2023 ada seorang pendeta, dosen, ya, lalu dia bernama Ezra, atau mungkin beda bahasa sedikit, mungkin menjadi Esron. Lalu dia bapaknya nama Nehemia, mamanya nama Linda, tapi dia orangnya kecil, ceking. Nah, lalu mulai membuat gambaran-gambaran yang lain dengan saya sesungguhnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang dia mau membicarakan itu adalah Ezra yang sama, antara Ezra dan Esron itu sama yang dia maksudkan. Tapi ternyata pada waktu dia memberikan gambaran, ternyata gambarannya menjadi berbeda. Saya gemuk, dibilang kurus. Atau saya dari Kupang misalnya, dibilang saya dari Kalimantan. Nah, maka gambarannya berbeda, sehingga yang ingin dibicarakan itu adalah orang yang sama, tapi pada waktu membicarakannya, memberikan gambaran-gambaran yang beda dengan yang asli. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, jadi apakah saya menganggap bahwa Yesus dan Isa itu sama atau beda? Kalau orang-orang itu mengajukan, beda, karena yang satu lahir di kandang, yang satu lahir di bawah pohon korma, yang satu percaya mati dan bangkit, satu tidak percaya. Ya, itulah perbedaan yang saya sebut sebagai perbedaan deskripsi teologis. Tapi saya tadi sempat membaca sebuah postingan Facebook dari seorang teman, dan saya kira dia mampu menangkap masalahnya, inti masalahnya dalam kontroversi yang terjadi ya. Jadi saya kepengen baca apa yang dia katakan. Itu ada di Facebook Pak Jimmy Jeffrey ya. Dia bilang begini, judulnya, apakah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus? Banyak yang menjawab ya, namun ada juga yang menjawab tidak. Pihak yang menjawab ya menyatakan banyak persamaan esensial antara Isa dan Yesus. Misalnya nama ibunya disebut dalam Quran dengan nama Maryam, sama dengan Maria di Alkitab. Nama Isa itu nama Arabnya untuk Yesus, Yosua, dan lain-lain. Namun pihak yang menjawab tidak menegaskan terdapat perbedaan signifikan. Misalnya kelahiran Yesus dalam Quran di bawah pohon kurma, bayi Yesus yang berbicara, Yesus menciptakan burung dari tanah liat, dan sebagainya. Jawaban yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan, karena ini hanya masalah sudut pandang. Itulah yang terjadi. Jika kita memilih menekankan pada perbedaannya yang signifikan, maka Isa dan Yesus berbeda. Atau bisa dikatakan itu Yesus yang lain. Jika kita memperhatikan maksud penulisan Isa, bahwa dimaksudkan adalah Yesus, maka jawabannya ya. Kalau saya menjawab ya, Isa memang dimaksudkan Yesus, namun itu Yesus yang lain. Nah, jadi itu perbedaan sudut pandang itu. Jadi kalau tadi Pak Jimmy Jeffrey itu bilang begini ya, jika kita menekankan pada perbedaannya yang signifikan, maka Isa dan Yesus itu berbeda, atau bisa dikatakan itu Yesus yang lain. Nah, itu juga saya setuju, dan itulah yang dibicarakan oleh orang-orang itu. Terus kalimatnya, jika kita memperhatikan maksud penulisan Isa, bahwa dimaksudkan adalah Yesus, maka jawabnya ya. Nah, itu yang saya maksudkan itu. Jadi pada waktu saya memaksudkan itu orang yang sama, itu ya karena mereka bermaksud untuk menggambarkan yang sama. Tapi pada waktu gambaran-gambarannya, ya saya juga tidak melihatnya sebagai sebuah gambaran yang sama. Nah, jadi itu. Maka saya kira Pak Jimmy Jeffrey itu mampu melihat titik persoalannya, bahwa sebenarnya sudut pandangnya, ya. Tapi rupanya sejumlah orang ini yang tidak mampu melihat sudut pandang itu,
lalu mulai menghakimi saya atau menghujat saya tanpa memahami sudut pandang saya, tapi lalu menyerang saya dengan sudut pandang mereka. Padahal sebenarnya ya sama yang saya maksudkan juga yang mereka katakan, argumentasi mereka, ya saya juga setuju itu loh. Siapa yang anggap bahwa gambaran Alkitab tentang Yesus dan Quran itu sama? Pasti berbeda lah. Ya. Dan saya jelas lebih percaya Alkitab daripada percaya gambaran tentang Yesus atau gambaran tentang Isa yang ada dalam Quran itu. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, itulah curahan hati dari pendeta Esra Soru yang sedang difitnah oleh para laskar Polycarpus. Dia dituduh menerima uang dari pihak Muslim untuk ya menyampaikan hal tersebut. Bayangkan, seorang pendeta yang dari dulu sudah melakukan pelayanan, yang dari dulu sudah memberitakan tentang Yesus, tiba-tiba difitnah. Ya. Kalau kita bicara jejak, track record, history, kalian bisa lihat, Esra Soru ini udah lama sekali menjadi pendeta. Sudah lama sekali dia membela kekristenan. Bahkan dia turun berdebat dengan pihak Muslim. Sudah berapa kali Esra Soru itu berdebat dengan pihak Muslim mewakili kekristenan. Tiba-tiba karena pandangan dia berbeda dengan Elia, maka laskar Polycarpus langsung menghujat dia. Kenapa Esra Soru dituduh menerima uang? Karena pernyataan dia nggak sesuai dan tidak sama dengan Elia. Dan itu membuat nama Elia itu akan hancur. Itu akan membuat Elia yang sedang dipuja-puja, itu akan dihujat. Kenapa sesama Kristen jadi beda pendapat? Kan seperti itu. Laskar Kristus tidak mau bahwa orang Kristen itu beda pendapat. Kalaupun ini adalah sebuah kebohongan, mari kita sama-sama bela kebohongan ini, kan gitu. Mereka maunya itu. Walaupun itu kebohongan, nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita kompak membela kebohongan itu, supaya apa? Supaya kebenaran tidak terungkap. Itu yang diinginkan oleh laskar Polycarpus. Jadi kasihan saya lihat pendeta Esra Soru ya. Dan baru kemarin juga, bayangkan, baru kemarin lagi, Bu Darni juga mengalami hal yang sama. Bayangkan, Bu Darni, seorang Kristen yang begitu rajin membela kekristenan. Dan kita bisa lihatlah bagaimana ketabahan, keuletan, kegigihan dari seorang Darni Simatupang. Dia membela Kristus menghadapi Bang Zuma, debat sama Bang Zuma. Bisa sampai 4 jam, terus semangat. Tapi malah dikatakan apa? Oh, Bu Darni itu terima duit dari Bang Zuma, terima koin dari Bang Zuma. Oh, dia itu antek-antek Islam. Oh, dia dibayar Islam. Bayangkan, Bu Darni difitnah sampai sebegitunya. Ya, difitnah. Karena bagi teman-teman laskar Polycarpus ini, kalau ada orang yang bisa duduk semeja, bisa ngomong dengan baik-baik dengan Muslim, ya, itu dianggap sebagai pengkhianat. Karena menurut mereka, yang namanya Kristen ya, ini menurut mereka, yang namanya Kristen itu kalau ketemu Islam, harus tebas leher Islam, harus hujat agama Islam. Itu standar mereka. Itulah kurang hajarnya mereka mencoba mengubah ajaran Kristen itu. Yang seharusnya ajaran Kristen mengajarkan kasih, dibuat sama mereka bahwa Kristen itu harus Kristen membenci Islam. Ini kan jahat sekali ya. Jahat sekali loh teman-teman. Ajaran Kristen mereka ubah. Harusnya ya, Kristen itu bisa duduk bareng. Kita tuh semua agama bisa duduk bareng, ngobrol santai. Harus bisa nyaman, kan begitu. Bu Darni difitnah sana-sini. Waduh, kasihan ya. Saya kadang lihat orang-orang Kristen yang baik ini sedih gitu. Kalau ada Kristen yang baik, pasti ditolak oleh laskar Polycarpus. Pak Esra Soru ngomong sesuai dengan fakta, dihujat dia, difitnah. Ngeri nggak? Ya. Ngeri nggak teman-teman? Dan ini bukan ngadi-ngadi ya, ini videonya saya ambil langsung dari Esra Soru. Ini saya tunjukkan lah, supaya nanti jangan difitnah kita yang buat video ini atau kita edit atau apa ya. Ini linknya, Pendeta Esra Alfred Soru. Nah, ini channelnya. Baru 10 jam yang lalu. 10 jam yang lalu, di malam hari dia curhat ya. Ini kan malam dia curhat. Bahwa itulah yang sedang menimpa Pendeta Esra Soru. Hanya karena dia meluruskan, hanya karena dia mengedukasi dengan data sebenarnya, tiba-tiba dia jadi disalah-salahkan. Lucu kan? Orang-orang Kristen malah lebih membela Elia daripada Esra Soru.
Kalau kita bicara kemampuan akademis, bukannya saya merendahkan Elia lah, tapi kan kita bisa lihat lah. Ya, kalian bisa lihat sendiri secara akademis siapa yang lebih ngerti sejarah, siapa yang lebih ngerti Bible, Esra Soru atau Elia, kan gitu. Jadi kenapa teman-teman Kristen itu selalu seperti ini ya? Saya bingung gitu. Kenapa selalu kalian itu tidak senang kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran? Nggak boleh gitu kan, seakan-akan, oh jangan Pak, kalau bisa udah tipu aja Pak. Nggak apa-apa, bilang nggak sama Pak, sosoknya berbeda itu gitu kan. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa lawan Islam. Supaya kita bisa menang debat Pak. Kita selama ini sudah kalah, babak belur selalu. Kan gitu. Aduh, malu-maluin sebenarnya. Malu-maluin. Kita bisa lihat setiap orang yang bersinggungan dengan Elia, orang Kristen yang tidak cocok dengan Elia, itu pasti dihujat. Belakangan ini viral ya, banyak sekali orang-orang yang mereaksi Elia dari kalangan Kristen sendiri, mengatakan tidak setuju dengan pernyataan Elia. Banyak. Dan mereka semua ya sama, dihujat oleh orang Kristen sendiri. Bayangkan, orang Kristen sendiri, itu hujat mereka. Apa-apaan ini gitu kan? Cobalah teman-teman Kristen tuh berpikirlah. Kalian ini mau diedukasi, mau belajar, atau mau main lomba bohong-bohongan? Coba. Kami saja ngerti kok apa yang disampaikan oleh si pendeta Esra Soru ini. Kalau kita bicara mengacu kepada orangnya, itu sosok yang sama. Kenapa? Orang itu dilihat sama atau tidak, itu dilihat apa? Namanya. Ya, nama. Tempat tanggal lahir. Ya, tempat tanggal lahir. Terus, nama ibu. Nah, 3 identitas ini. Biasanya nggak pernah ada orang tuh 3 identitas ini sama. Nggak pernah. Ya. Terus, di sini kita bisa lihat, oh namanya kan beda. Satu Yesus, satu Isa. Loh, nama aslinya apa sih? Coba saya tanya. Namanya Yesua. Nggak pernah ada yang kenal Yesus di Yerusalem sana. Siapa itu Yesus? Coba kalian tanya sama kawan-kawan Yesus. Apa itu Yesus? Nggak ada. Yesus itu nama orang Romawi. Ya, nama orang Romawi. Namanya Yesua. Kalau orang Arab panggil namanya Isa. Kan begitu. Kalau orang Korea, Yesu. Ya, orang Korea coba tanya, panggil Yesus apa? Yesu. Su, kan gitu. Ini orang yang sama. Kalau kita bicara orang, tapi sudut pandang memang beda. Orang Kristen mengimani dia Tuhan. Kalau kami nabi, kan begitu. Sama kayak Tengku Umar, ya. Contoh pahlawan Tengku Umar. Orang Indonesia taunya Tengku Umar. Orang Belanda mungkin namanya apa? Pendekar Umar atau si perampok apa gitu kan namanya kan? Wah, si penjahat X gitu misalnya. Penjahat X sama Tengku Umar. Kita bisa lihat ini orang yang sama, tapi sudut pandangnya beda. Bagi Belanda dia penjahat, bagi Belanda dia pemberontak, bagi Belanda dia musuh. Sedangkan bagi rakyat Indonesia dia pahlawan. Walaupun mereka mungkin pakai nama julukan kan, si misalnya contoh Robin Hood gitu kan, nama asli bukan Robin Hood gitu, itu julukan dia misalnya. Tapi kita tahu itu mengacu kepada orang yang sama. Jadi janganlah membodoh-bodohi para penonton, kasihan gitu. Dan umat muslim juga nggak pernah mau nyamain Nabi Isa dengan Yesus. Nggak penting juga bagi kami, ngapain disama-samain. Bagi kami clear kok, dia hanyalah manusia, hanyalah utusan. Nggak pernah dia mengajarkan untuk menyembah dirinya, nggak pernah dia mengajarkan bahwa dia setara dengan Allah, nggak pernah. Bahkan kalau kita lihat di Bible ya, kita baca di Bible, nggak pernah juga Yesus menyetarakan dirinya. Selalu merendah, selalu menyampaikan bahwa dia hanya utusan. Nggak pernah ya. Bagaimana mungkin tiba-tiba dari seorang utusan berubah menjadi yang mengutus? Inilah saya bilang, kalaupun kalian mau mengimani itu hak kalian. Tapi tolong jangan menipu. Kalian mau mengimani siapapun sebagai Tuhan. Mau itu nanti mamanya Yesus, mau itu adik tirinya Yesus, mau kalian angkat Paulus jadi nabi sekalipun, itu bukan urusan kami. Itu iman kalian. Kalian mau bilang, oh salib itu adalah lambang kemenangan,
atau kalian bilang nanti, oh salib itu lambang kutukan, atau apapun, terserah kalian. Itu iman kalian, nggak ada masalah. Tapi begitu kalian menyinggung Isa, Nabi Isa alaihissalam, ya kami harus meresponnya. Kami harus menjawab dan meluruskannya, kan begitu. Apalagi sampai ngomong mau reformasi Al-Quran. Tentu saja kami akan lawan si Elia ini. Karena lompat pagarnya sudah keterlaluan, gitu kan. Ya, mohon maaf teman-teman. Dan sekali lagi, sedikit nasihat dari saya. Mau didengar monggo, nggak mau didengar ya wes. Kalau ada pendeta seperti Esra Soru yang mengabarkan kebenaran, mengabarkan fakta, janganlah dihujat-hujat. Janganlah malah kalian fitnah-fitnah. Itu dosa bagi kalian. Tapi saya nggak tahu ya. Mungkin bagi kalian, dosa kalian sudah ditebus sehingga nggak apa-apa. Kita fitnah dan kita hujat. Bu Darni ataupun Esra Soru, nggak apa-apa. Toh kami juga sudah ditebus kok, kan gitu. Tetap masuk surga kok, ngapain peduli? Ya, kalau keyakinannya seperti itu ya silakan. Tapi pikir dong, bagaimana Esra Soru dan Bu Darni punya perasaan. Kalau kalian mungkin berpikir, wah saya nggak punya dosa kok. Walaupun saya hujat mereka, saya nggak ada dosa. Kami nggak mengenal dosa seperti itu. Ya tapi kalian pikirkanlah perasaan orang. Kan gitu. Kalian pikirkanlah bagaimana keluarga mereka. Masa bapaknya atau mamanya dihujat-hujat, dikatakan pengkhianat, kan gitu. Kan malu gitu. Bayangkan Bu Darni anaknya dibilang, oh mama kamu rupanya pengkhianat Kristen ya. Mama kamu itu bersatu, bergabung dengan pihak muslim, menjelekkan Kristen. Kan sedih mereka. Anak-anaknya mau gimana? Begitu juga dengan Esra Soru. Nanti anaknya dibilang sama kawannya, bapak kamu tuh rupanya pendeta pengkhianat ya. Pendeta yang terima duit dari muslim. Bayangkan. Gimana rasanya gitu? Kalian coba ada di posisi anaknya pendeta Esra Soru. Dikatakan oleh temannya, bapak kau tuh rupanya pendeta pengkhianat, Yudas. Terima duit dari muslim. Sedih nggak? Coba saya tanya teman-teman. Itu sih yang kalian harus tahu. Ya, dan udahlah, janganlah membuat narasi-narasi seperti itu, nggak baik. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, terima kasih atas dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.